Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji Daljab PPK Daljab tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Andi Hermawan SPD, guru SMP Plus Darussalam Lokagung, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, Kamis 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 Universitas Islam Malang tahun 2022 dengan mengambil materi 1. Menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. 2. Menyajikan tanggapan tentang kualitas karya, puisi, film, cerpen, novel, karya seni daerah, dan lain-lain dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lain. Untuk lebih jelasnya, berikut praktik video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhirna min dhumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaab fadlika wa anshur alaina min khazainil rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa la rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mabadu. Selamat pagi anak-anak. Pagi menjelang siang ya. Yang sebiasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Apakah ada yang sakit kelas ini? Ada. Siapa? Ini jatuh. Sakit apa? Panas. Yang boleh tidak sakit hati. Susah kalau sakit hati obatnya. Kalau sakit hati obatnya ada 5. Apa? Tombol hati. Nah, ada 5 ya kan? Tuh. Ya, anak sudah sarapan? Ya. Alhamdulillah. Sehari berapa kali sehari? 2 kali, pagi sebelum sekolah sama sore sebelum orang Selasa ya 2 kali. Misal di sela-sela waktu tersebut apa? Ya, demokrasi ada. Ada di asrama ada kantinnya. Ya, yang bisa mengkondisikan kalian sendiri. Nanti misal hanya harus nambah sarapan, nambah apa? Saya cek dulu ya. Saya cek dulu kehadirannya Al-Farah. Hadir. Andini. Arini. Aura. Oke, terus Ayu dia. Oke anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya tentang teks ulasan ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengidentifikasi informasi apa yang ada pada teks ulasan, mungkin hal penting, terus ada kelebihan dan kekurangan. Untuk saat sekarang kita akan lanjut ke tahapan berikutnya. Ya, materi kita pada hari ini ya. Jadi nanti kita akan mempelajari juga. Tujuan berikutnya nanti kalian dapat merencanakan penulisan teks ulasan. Ya, jadi nanti setelah melihat tayangan video, kalian diharapkan mampu
atau bisa merencanakan bisa tes ulasan. Jadi nanti kalian membuat karya ya, dari tayangan kalian mendapatkan apa, mengidentifikasi apa, ditulis ya berdasarkan struktur yang nanti kita pelajari. Berikutnya menulis teks ulasan dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Yang terakhir memeragakan secara lisan hasil teks ulasan yang telah dibuat, jadi bisa dibacakan perhatikan seperti oh dari karya ini saya telah membuat teks ulasan seperti ini. Coba saya cek dulu kira-kira ini sudah fokus atau belum ya, sudah fokus atau belum. Coba kalau nanti saya bilang pagi, kalian nanti itu satu kali ya pagi. Kalau saya bilang siang, kalian tepuk dua kali ya. Kalau saya bilang malam, kalian tepuk tiga kali. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Ya, gitu. Apa? Jadi ada tiga, pagi, siang, malam. Coba saya cek pagi, siang, malam, pagi, sore. Ayo, tadi instruksinya pagi, siang, dan malam. Hanya tiga itu, berarti sore tidak ada, berarti masih ada yang kurang fokus. Coba sekali lagi, cek siang, pagi, siang, malam, sore. Nah, alhamdulillah sudah fokus ya. Oh, berarti sudah bisa kita mulai nih ya pembelajarannya. Oke, sebelumnya nanti saya bentuk dulu ya, saya bentuk kelompok ya, saya bentuk kelompok. Nanti masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai 4 anggota kelompok. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22. Berarti kalau dibagi 4 ada 5 ya. Ada yang 5 kan? Bisa ke sini 1. Yang bisa sini depan. Ini angka ya, tidak urus angka untuk pembagian kelompoknya. Terus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini berarti sudah ada 5 ya. Berarti 1, 2, 3, 4 kelompok 1. 1, 2, 3, 4 kelompok 2. 1, 2, 3, 4 kelompok 3. 1, 2, 3, 4 kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 5. Ingat-ingat ya. Ingat. Nanti kurang lebihnya hampir sama dengan yang kemarin ya. Nanti silakan dari materinya nanti diidentifikasi, ditulis, dicatat ya. Ya nanti disesuaikan dengan yang di buku. Bukunya coba disiapkan dulu bukunya. Silakan dikeluarkan dulu bukunya. Ya, kita belajar tentang teks ulasan ya. Nah, ini coba sebelum saya lanjut, teks ulasan itu seperti apa? Teks ulasan. Mungkin yang masih ingat dengan materi kemarin, teks ulasan itu seperti apa? Teks ulasan itu biasanya berisi komentar atau mungkin seorang review atau komentar seorang terhadap suatu objek. Oke, sekali lagi mungkin dengan bahasa yang lain. Komentar berarti ibaratnya kita memberikan apa? Ya, masukan atau pendapat atau tanggapan ya kan? Tanggapan. Oh filmnya bagus, oh filmnya jelek. Nah, itu berupa komentar atau tanggapan kita. Ya, oke. Next kita lanjut. Ya, jadi teks ulasan teks yang berisi penilaian dan pertimbangan secara terperinci terhadap suatu karya atau objek sastra baik fiksi maupun non-fiksi seperti buku, novel, puisi, cerpen, film, musik dan lain sebagainya.
lanjut. Tujuan dari teks ulasan, kita membuat sebuah teks ulasan ini memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang standar kelayakan dan kepatutan sebuah karya. Jadi orang-orang sebelum melihat tayangan atau mungkin sebelum membaca buku berdasarkan teks ulasan yang telah dibuat, mereka akan bisa mempertimbangkan mana kira-kira yang pas untuk mereka coba. Oke, berikutnya, nah ini dalam teks ulasan strukturnya itu ada orientasi, ada tafsiran, ada evaluasi dan rangkuman. Ini ada orientasi, tafsiran, evaluasi dan rangkuman. Ini adalah struktur pada teks ulasan. Ya, teks ulasan. Kalau orientasi apa orientasi? Ya, gambaran umum atau latar belakang. Nah, contoh ini ya, saya analogikan dengan yang lain. Dulu sebelum kalian masuk di sekolah, itu kan ada pengenalan, ya kan? Dikenalkan sekolahnya itu namanya orientasi. Kalau dulu adalah MOS, tapi beberapa tahun terakhir ini diganti, ya bahasanya bukan MOS lagi, tapi masa pengenalan lingkungan sekolah. MPLS itu sudah beberapa tahun terakhir. Kalau dulu istilahnya MOS, masa orientasi siswa, sekarang diganti dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Begitu. Hampir sama ya, sinonim. Ya. Jadi orientasi seperti ini. Nanti gambaran umumnya film tersebut seperti apa gambarannya? Oh, memuat ini. Latar belakangnya bagaimana gambaran umumnya? Ya. Terus tafsiran. Kalau tafsiran itu apa? Gambaran detailnya. Dalam film tersebut nanti ada apa? Ada adegan bagaimana? Dalam buku novel ini nanti ada cerita seperti apa? Itu masuk ke bagian tafsiran. Jadi secara detail bagaimana? Berikutnya ada evaluasi. Evaluasi itu memuat kelebihan dan kekurangan. Jadi pendapat kita kelebihan dan kekurangan buku ada di bagian struktur evaluasi. Jadi setelah kita melihat tayangan atau mungkin kita membaca buku, kita memberikan ya tanggapan berupa kelebihan buku ini apa, kelebihan film ini apa. Itu kita maksudnya di struktur evaluasi. Yang terakhir adalah rangkuman. Rangkuman itu berarti pendapat penulis, intinya simpulannya dari karya tersebut bagaimana. Ya, apakah itu semuanya ini layak untuk ditonton karena mengandung nilai pendidikan? Oh, ini tidak layak ditonton karena bukan sesuai dengan umurnya. Yaitu pendapat atau simpulan dari penulis itu disebut bagian rangkuman. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Dari sini ada yang mau ditanya? Tidak ada? Ya. Oke, lanjut. Ini nanti penjelasannya seperti ini. Orientasi itu apa? Tafsiran itu apa? Evaluasi dan rangkuman. Ini sekarang kaidah kebahasaan pada teks ulasan. Kaidah kebahasaan itu berarti terkait dengan apa saja yang sering digunakan pada teks ulasan. Mungkin terkait dengan kata yang digunakan, bisa kata sifat, kata benda, atau mungkin yang lain. Kalau di sini yang sering digunakan ini menggunakan konjungsi pengenal. Konjungsi itu apa? Ayo, konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi? Ada yang tahu? Konjungsi. Apa? Kaidah kebahasaan. Yang lain juga. Konjungsi itu apa? Konjungsi. Coba dicek di buku tidak saya coba. Nah, belum dibaca ini berarti. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu kata iya, kata hukum itu konjungsi. Kata hukum contohnya apa contohnya? Di itu berarti kata apa? Kata hubungan ya. Kata hukum menghubungkan kata hukum contohnya ya.
pisang dan nanas. Nah, berarti dan itu adalah konjungsi yang menghubungkan antara pisang dengan nanas. Kamu pilih dia atau saya, atau itu adalah konjungsi juga. Tapi nanti klasifikasinya berbeda, masuk ke kategori mana. Terus ada lagi, ya, dia itu, kamu itu manis, tetapi itu konjungsi. Tetapi kok pahit ya, manis tapi kok pahit ya. Itu salah satu konjungsi. Dalam teks ulasan ini beberapa konjungsi yang digunakan ya. Konjungsi penerang, seperti bahwa, yakni, yaitu, itu adalah contoh konjungsi penerang. Ya. Contoh kalimatnya, Hasan merasa bahwa, nah itu konjungsinya. Terus menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu terkait dengan waktu. Konjungsi yang berkaitan dengan waktu, ya. Ini contohnya seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Sejak saat itulah, dan sebenarnya contoh kalimatnya. Ya. Terus menggunakan konjungsi penyebab, seperti karena, sebab. Berarti penyebab itu ada hubungan sebab akibat ya, kausalitas ya. Jika kamu rajin maka, contohnya akan tetapi, karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik mempengaruhi. Terakhir, menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Saran ya berarti janganlah, hendaknya itu berarti saran. Oke. Yuk, ini penjelasannya ya. Ini penjelasannya konjungsi temporal terkait dengan waktu. Ini konjungsi kausalitas atau sebab akibat tadi. Dan ini konjungsi penerang. Nah, ini masih ingat tadi tujuan pembelajaran kita, kalian nanti kan diharapkan mampu untuk membuat teks ulasan, akan mampu menulis yang lain. Ini beberapa langkah tahapan-tahapan dalam menyusun teks ulasan. Yang pertama, menentukan jenis karya sastra yang akan diulas. Apakah buku, ataukah film, ataukah puisi, dan lain sebagainya. Terus carilah karya sastra yang kamu sukai dan paling terbaru. Berarti itu relatif ya, yang disukai itu kan tidak semuanya harus sama. Nah, cuma dalam pembelajaran saat ini kita buat sama nanti. Kita akan memberikan ulasan terhadap sebuah film ya. Film. Kalau pertemuan lalu masih ingat film tentang ibu. Kalau ini nanti beda lagi ya. Terus baca, cermati, tonton dengan cermat dan tuntas. Jadi nanti saat melihat tayangan, jadi kalian harus cermat ya, ditonton ya, harus sampai tuntas. Berikutnya, cermati hal penting yang terdapat dalam karya sastra yang kamu pilih. Berarti kalian mengidentifikasi dalam karya yang ditulis yang nanti akan diulas itu kalian menemukan apa ya, informasi penting apa dan lain sebagainya. Kenapa? Bagaya aja nanti terusnya diganti. Jadi dipikirkan. Dan berikutnya, tuliskan pokok-pokok kejadian dan kembangkan kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Pokok-pokok berarti nanti berupa kerangka ya, kerangkanya. Ini berupa kerangkanya. Jadi peragangannya dulu kita buat, baru dikembangkan, Terus jangan lupa bukukan identitas karya sastra. Identitas itu masuk ke bagian orientasi ya, pengenalan. Misal film, karyanya siapa, produsernya siapa, tahun dibuatnya kapan. Nah itu kalau film ya. Terus, nah ini contoh ya. Ini contoh kalau buku ya. Kalau buku contohnya seperti ini. Judul buku Sang Pemimpi, penulis Andrea Hirata. Jenis buku fiksi, penerbitnya Bentang, cetakan pertama Juli tahun 2006, tebalnya X plus 10 ya. 10 itu masuk di pendahuluan ya. Jadi kayak kata tengah,
mantap dan sebagainya. Daftar isi itu masuk di awal ya. Jadi belum dihitung isinya ya, belum dihitung isi. Berarti 10 tambah 292 halaman, berarti ada 302 halaman. Judul sang pemimpi itu ada 302 halaman. Itu contoh identitas buku. Kalau film ya, jadi saya ulangi lagi, tugas kalian saat melihat tayangan ini nanti kalian identifikasi ya strukturnya, mulai dari orientasi terus tafsiran, rangkuman, evaluasi dan rangkuman itu ya. Mungkin sebelum saya suguhkan tayangan ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Oke. Ya, ini ya, silakan dicermati, diamati sampai tuntas. Ya. Tadi penjelasannya gambaran umum, ya kan? Gambaran umum atau pengenalan, dan itu bisa dijelaskan di situ. Ada aktornya siapa, atau tadi aktor utamanya. Nah, di awal cerita seperti apa? Akmal ini mungkin backgroundnya seperti ini. Akmal itu anak yang mungkin manja, terjadi berbeda dengan Rizky yang berkekurangan. Itu kan juga bagian dari orientasi gambaran umum film tersebut kan seperti itu. Ada Akmal, ada Rizky. Akmal itu yang terbukti, kalau Rizky yang serba kekurangan. Nanti kalau mau tafsiran dari gambaran detailnya, oh Akmal saat di rumah bagaimana, saat di sekolah bagaimana, Rizky saat di rumah bagaimana, saat di sekolah bagaimana. Itu berarti kan gambaran apa detailnya bagian tafsiran. Terus nanti masuk lagi ke evaluasi kelebihan dalam film tersebut bagaimana, kekurangannya apa, terus sampai rangkuman. Kalau dari kelompok ini kira-kira film tersebut bagaimana menurut kelompok saya, apakah direkomendasikan untuk ditonton ataukah di sini berarti kan penjelasannya gambaran umum, ya kan? Gambaran umum atau pengenalan ya, mungkin bisa dijelaskan di situ. Ada aktornya siapa, Akmal tadi aktor utamanya. Nah, di awal-awal cerita seperti apa? Kalau Akmal ini mungkin backgroundnya seperti ini. Akmal itu anak yang ya terjadi berbeda dengan Rizky yang berkekurangan. Itu juga mungkin dari orientasi gambaran umum film tersebut seperti ini. Kelebihan dalam film tersebut bagaimana, kekurangannya apa. Cukup. Setelah ini silakan, ini saya buatkan undian ya. Saya buatkan undian seperti yang kemarin-kemarin.
Jadi nanti ada perwakilan kelompok yang harus mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, hasil diskusi kelompoknya. Sekarang coba saya minta perwakilan satu anak maju untuk mengambil ya ini. Silakan, siapa? Siapa? Itu. Silakan tuh. Yang mana? Mana? Iya, tergantung modelnya. Yang mana? Ya, tak kocok dulu ya, tak rubah-rubah dulu. Nanti kira-kira siapa ini sudah ada yang tahu ya, ada yang tahu. Silakan, diambil. Ya, terus yang main ini boleh. Nomor berapa? Nomor 1 ya, yang muncul. Oke, ayo berarti silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 nanti diikuti terus diberikan tanggapan. Tanggapan bisa berupa penguatan. Saya setuju dengan pendapat kelompok kalian karena kelompok saya juga demikian. Atau boleh bertanya, atau boleh yang lain ya, tanggapan seperti itu. Silakan, silakan kelompok 1 maju. Silakan yang lain disimak ya penjelasan dari kelompok 1. Nanti, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita berdua adalah perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang struktur tentang sebuah realisasi berupa film yang bekerja kalian lihat tadi yang berjudul Berubah. Untuk pembagian strukturnya sendiri ada 4, ada orientasi, ada tafsiran, ada evaluasi, dan ada lakukan. Untuk bagian orientasi dan tafsiran akan dibaca oleh saya. Orientasi dari film yang berjudul Berubah adalah Berubah merupakan salah satu judul hasil karya sastra yang berupa film dengan produser Farhan Irsyaad yang menceritakan seorang remaja bernama Akmal yang merubah dirinya yang kurang bersyukur menjadi lebih mensyukuri dirinya setelah melihat seorang temannya yang lebih kekurangan. Tafsiran dari film tersebut adalah film ini menceritakan tentang seorang remaja laki-laki bernama Akmal yang cukup beruntung karena diberi keluarga yang berkecukupan, sehingga membuat Akmal memiliki sifat kelas bersyukur. Suatu hari Akmal telat sekolah dan tidak bisa masuk ke sekolah karena kekurangan. Kemudian dia bertemu dengan seorang laki-laki sembarangan. Akmal memandangnya dengan berat pesimis karena tampilannya sangat. Terus setelah dari gerbang tersebut, setelah Akmal ini sedang main game setengah di rumahnya di teras rumahnya. Terus tiba-tiba ini masih dia kenapa sih teman saya tadi itu namanya kenapa sih dia bisa lebih bahagia? Padahal hidupnya tuh dia lebih kekurangan dari saya. Akhirnya dia penasaran memutuskan untuk mata-matai. Setelah di mata-matai dia melihat kehidupan sehariannya Rizky gimana pernah berjualan koran, dia bersih-bersih rumahnya dengan kondisi yang istilahnya lebih kekurangan daripada. Kemudian dia merasa malu dengan dirinya, kenapa aku gak bersyukur? Padahal ada yang lebih kekurangan daripada saya. Akhirnya dia berubah sifatnya menjadi lebih bersyukur setelah melihat temannya tersebut. Selanjutnya evaluasinya, menurut saya kelebihan dari film ini tuh dia mampu memberikan pesan moral kepada kita tentang kalian harus bersyukur karena di bawah kalian pasti masih ada lebih kekurangan, pasti masih ada lebih milikan. Kemudian kekurangannya kalau dari saya sendiri dari kelompok kami, aktingnya kurang bagus, dia kurang menguasai aktingnya saat waktunya sedih, udah ada tadi yang sedikit
terawat mungkin nya kurang pas dengan kalau suasana sedih dia terawat. Kemudian rangkumannya singkat saja, kalau kita kesampingkan kekurangan tadi itu kita bisa mendapatkan pesan moral seperti yang sudah kita bicarakan tadi tentang bagaimana kita harus bisa bersyukur. Caranya bersyukur itu ingat yang ada di bawah kita, karena pasti di bawah kita masih ada itu, jadi harus disyukurin apa adanya yang sekarang. Nah, sekarang kita punya harus disyukurin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kembali, kita dulu ya. Dari kelompok 2, 3, 4 silakan. 5 silakan berikan tanggapan, mungkin tanya atau mungkin penguatan atau yang lain. Silakan. Ada tidak? Ayo. Kalau yang lain, gimana tadi? Ayo, yang batu-batu kayaknya kode. Ya, kode. Gimana? Pendapat kelompok yang lain terhadap hasil presentasi kelompok 1 tadi? Good. Silakan, ya. Dari kelompok 3. Oh ya. Gimana tadi? Bagus. Oh bagus ya. Selain bagus mungkin selain bagus, apa yang kalian dapatkan dari presentasi tadi? Kata-katanya bagus. Katanya bagus. Motivasi. Menjiwai. Ya, menjiwai dari filmnya. Menjiwai dari filmnya. Terus? Penjelasannya sangat lengkap. Sangat lengkap. Terus? Rinci. Intinya setuju ya, berarti penguatan mungkin sama ya. Jadi pendapat atau kelompok yang lain juga sama dengan kelompok satu. Oke, yang lain ada lagi? Sudah cukup? Oke ya, silakan bisa kembali ke kelompoknya. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya kelompok 1 sekali lagi beri aplaus ya. Saya tadi menangkan sebuah kata-kata yang bagus dari kelompok 1 tadi ya. Jadi kalau kita ingin mensyukuri dengan keadaan kita lihat di bawah kita. Ya. Kita seperti apa sekarang kondisinya? Nah, kita lihat di bawah kita yang keadaan ekonominya atau mungkin keadaan apanya yang lebih rendah atau mungkin lebih kurang dari kita, itu akan menunjukkan rasa syukur. Ya, coba mungkin sekarang kirimannya telat. Nah, berarti yang mungkin jarang dikirim. Nah, itu kan lebih banyak ya kan? Jadi kiriman telat itu mungkin karena ada faktor apa. Itu salah satu bentuk cara kita untuk bisa bersyukur. Bagus tadi. Oke, ya, sebelum kita tutup, ini ada jurnal refleksi. Jadi nanti kalian isi sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, kami ya atau kelompok kami seperti apa, di sini nanti ada isiannya, silahkan diisi ya. Jadi ini masing-masing kelompok silahkan diisi. Jadi ada pertanyaannya silahkan diisi. Oke, silakan jurnal refleksi silahkan diisi untuk LKPD sudah ya. Jadi sudah sekalian tuntas ya ini ya. Anak-anak, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah bisa dilaksanakan. Untuk tugas mandiri karena hari ini belum bisa dilaksanakan, pertemuan berikutnya saya minta tugas mandiri kalian berupa membuat karya teks ulasan dari film tadi ya, dari film tadi. Nanti formatnya sama, kelas, terus langsung ulasan dari ya. Ulasan dari film tadi itu bagaimana menurut kalian? Jadi nanti sendiri-sendiri ya. Itu tugas mandiri. Kalau kelompok tadi ya, jadi terkait film tadi silakan diceritakan kembali versi kalian. Ya, versi kalian. Ya, itu kan tugas mandiri. Tadi kan tugas kelompok. Karena memang waktunya tidak cukup. Oke, nah untuk pembelajaran berikutnya ya nanti bisa kita laksanakan setelah libur. Bukan libur ya, setelah ketika fakultatif ya, setelah ketika fakultatif selesai bisa kita laksanakan. Oke, mungkin sebelum kita akhiri ada yang dapat menyimpulkan atau mungkin memberikan komentar terkait
pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, iya, silakan. Pembelajaran hari ini bagaimana? Seru, ya, menyenangkan berarti ya. Ada yang ngantuk? Ada, ngantuk. Oh iya, apa mungkin efek ini ya? Ya, jadi hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran terkait dengan unsur dari tes ulasan apa saja? Strukturnya apa? Dalam teks ulasan kaidah pembahasan kualitas atau sebab akibat ya. Ini cukup ya.